Stop, awas penipuan. Halo teman-teman, selamat datang di channel Marit Berkarya. Kali ini aku akan share tentang jenis-jenis penipuan yang pernah terjadi di marketplace dan kalian harus hati-hati. Jadi kalian bisa lihat di sebelah sini, awas penipuan, ayo cegah bersama Shopee. Jadi ini adalah sebuah artikel yang mengingatkan kita tentang penipuan yang ada di Shopee. Nah, kemudian ini adalah macam-macam modus penipuan. Jadi biasanya orang atau pelaku itu akan melakukan penipuan seperti yang sudah ada di gambar ini ya, di gambar sebelah ini. Nah, biasanya itu mereka selalu mengaku karyawan Shopee Indonesia atau misalkan Telkom Indonesia atau misalkan Asus Indonesia. Biasanya ditambahkan Indonesia kayak gitu. Itu salah satu jenis penipuan biasanya ya, aku nggak bilang semuanya. Halo, saya karyawan Shopee Indonesia, Ibu mendapatkan hadiah berupa Shopee Pay. Kami membutuhkan PIN Shopee Pay dan kode verifikasi atau OTP Ibu. Hadiah tidak bisa kami berikan jika Ibu tidak memberikan PIN atau kode OTP. Nah, OTP itu adalah one time password. Itu jangan pernah diberikan ke siapapun. Seperti yang sudah ada di gambar ini, mereka biasanya itu akan menghubungi kamu dengan mengaku-ngaku sebagai karyawan atau tim dari suatu perusahaan. Dan mereka akan meminta kode OTP, biasanya akan meyakinkan kamu untuk meminta kode verifikasi atau data pribadi, misalnya password atau PIN atau saldo penjual biasanya, dengan alasan seperti ini. Memenangkan undian atau hadiah dari ini harus ada atau harus verifikasi PIN atau verifikasi OTP kayak gitu. Kemudian ada permasalahan teknis terkait akun atau pesanan yang harus cepat diselesaikan, biasanya kayak gitu. Kemudian mengancam akan menutup, biasanya ada ancaman, tidak hanya menutup, biasanya akan didatangi atau akan ditagih atau akan apapun dengan alasan yang tidak jelas. At least mereka itu biasanya memaksa dalam tanda kutip kita sebagai korban untuk menyerahkan atau memberitahu OTP. Tipsnya, jangan berikan OTP kepada siapapun, even itu pihak asli atau orang yang asli dari perusahaan itu. Misalnya di sini katakanlah Shopee. Karena pihak Shopee tidak akan pernah meminta OTP, password atau PIN karena itu menjadi dokumen atau istilahnya kode rahasia kita yang tidak boleh dikasih tahu ke siapapun. Seperti itu, biasanya lewat telepon. Oh iya, ini lewat telepon. Kemudian biasanya juga lewat SMS yang kejutan THR kayak gini ya. Kemudian klik di website ini, katakanlah kayak gitu. Nah, kemudian setelah di SMS biasanya akan dimunculkan link website. Nah, website itu biasanya adalah website palsu yang yaitu dibuat oleh si penipunya, karena sekali lagi membuat website itu sangat mudah banget, bahkan tidak perlu biaya apapun untuk membuat sebuah website. Jadi jangan sampai kita memasukkan apapun informasi pribadi, baik itu nama atau alamat atau apapun, ke website yang kita curigai, yang alamatnya itu nggak resmi. Kemudian biasanya penipuan lewat chat WhatsApp. Chat WhatsApp ini sangat sering banget digunakan. Mereka biasanya mengganti foto profilnya atau display picture-nya atau DP atau PP atau anything lah, itu logo atau istilahnya identitas dari perusahaan itu. Katakanlah Shopee ya, berarti dia akan mengganti foto profilnya dengan logo Shopee. Setelah itu biasanya juga ada penipuan lewat sosial media yang itu bukan sosial medianya resmi. Kalau misalnya sosial medianya resmi itu biasanya ada centang. Jadi kalau misalnya kalian di chat atau di DM di sosial media, entah itu Instagram, Facebook, dan sebagainya, kalian pastikan kunjungi profilnya dulu, lihat profilnya dulu. Kalau misalnya itu ada tanda centangnya, berarti itu resmi. Kalau enggak, kalian lihat followernya. Kalau misalnya followernya sedikit, atau enggak ada sama sekali, atau postingannya enggak ada sama sekali, berarti itu akun fake. Kalian jangan percaya apapun dan jangan memberikan informasi apapun ke akun itu. Kemudian bagaimana solusinya agar kita itu terhindar dari penipuan-penipuan seperti ini? Yang pertama, ini tidak hanya Shopee ya, tapi semuanya. Entah itu akun bank atau akun perusahaan atau akun apapun, jangan pernah berikan kode verifikasi atau OTP dan PIN ke siapapun. Even kalian kalau misalnya transaksi di offline, katakanlah kalian beli sesuatu, kemudian kalian diminta untuk
masukkan OTP. Jangan berikan itu. Kalau misalnya memang itu adalah aplikasi resmi atau aplikasi, katakanlah kalian biasanya setelah mendapatkan OTP biasanya kan ada detailnya. Ini OTP ini digunakan untuk apa? Kalau misalnya memang benar dan digunakan untuk pembayaran saat itu, pembayaran transaksi yang kalian lakukan saat itu, maka kalian bisa berikan OTP-nya. Tapi kalau misalnya kalian ada kecurigaan bahwa oh ini bukan pembayaran saat ini, maka jangan pernah berikan. Lebih baik jangan berikan deh. Mending kalian masukkan sendiri ke websitenya atau website resminya. Itu pun kalian harus cek websitenya itu benar-benar website resmi atau enggak. Dan kalian harus perhatikan bahwa kalau misalnya WhatsApp resmi itu biasanya ada centangnya di sebelah namanya. Dan kalau misalnya di Instagram itu juga ada centang verified di sebelah username atau namanya kayak gitu. Jadi kalian harus perhatikan itu baik-baik sebelum kalian memberikan apapun. Tapi kalau OTP jangan berikan ke siapapun, atau PIN ya, jangan berikan ke siapapun. Oke, itu saja yang bisa aku share tentang gimana caranya agar kita itu terhindar dari penipuan. Well, teman-teman, sekarang itu banyak sekali penipuan-penipuan, apalagi di online. Baik kita itu sebagai penjual ataupun pembeli, ataupun kita sebagai orang biasa, kita tetap harus hati-hati. Karena informasi sekecil apapun itu akan mempermudah orang untuk mengambil akun kita, untuk mengambil sesuatu dari kita. Tidak hanya uang ya, akun bisa jadi untuk penipuan atau untuk menjelekkan nama baik atau untuk melakukan sesuatu yang buruk, mengatasnamakan kita, itu bisa jadi. Makanya kalian harus hati-hati dan jaga baik-baik akun maupun apapun yang kalian punya di online. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian tetap harus hati-hati, tidak hanya menjaga protokol kesehatan tapi juga protokol keamanan di online. Oke. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.